akhir zaman, tentang tempat di mana golongan Ya'juj Ma'juj ini kan masih teka-teki, karena kami tinggal di bangsa manusia dan tinggalnya di bumi. Pertanyaannya saya geser, untuk Eyang Jolo Mustiko ataupun yang lainnya yang tinggal di Kayangan sana, apakah pernah mencoba memantau dan mencari tahu lokasi tinggalnya makhluk tersebut di mana begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Sahabat Kelana Masa semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kala ini saya masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Semoga sahabatku semua dimanapun berada dan tentunya yang saya yakin dimuliakan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan jalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya mujibul wujud. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia, pada kesempatan kala ini kami akan mediumisasi lagi. Mediumisasi kala ini kami akan mencoba temu kangen. Bahasa saya temu kangen sahabat ya. Karena pada video yang lalu kami telah sedikit ngobrol dengan beliaunya yang menjadi tamu kala itu, kepingin menjumpai saya, yakni beliau yang mengaku dari Padepokan Darul-Wulan, salah satu murid Ki Ageng Asmo Kawilang yang bernama Eyang Jolo Mustiko. Itu sahabat ya. Pangapunten kula pendakus. Kula saking Padepokan Darul-Wulan kepangagem asma kawula Eyang Jolo Mustiko. Iya. Kita akan mencoba ngobrol lagi sama beliaunya, apa yang terjadi dan juga seperti apa tanggapan beliaunya pasca perjumpaan pertama bareng saya tentunya. Pesan saya, mediumisasi yang ada, nanti penggalian informasi yang didapat, ya anggap saja sahabat ya, semoga bisa menambah wawasan, pengetahuan kita semuanya. Namun tak perlu itu dianggap sebuah mewakili kebenaran mutlak sahabat ya. Jadi pokoknya harapan saya semoga panjenengan semua terhibur dan tambah wawasan. Seperti itu, dan langsung saja menyingkat waktu kita panggil mediator kita. Kang Dewo, kemari Kang Dewo ya. Assalamualaikum. Kun fayakun. Assalamualaikum Dentukus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kalau boleh dibagi tahu biar anggota saya paham, dengan siapa saya berhadapan? Kula Ki Ageng Jolo Mustiko, tapi Eyang Jolo Mustiko. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sami jeng sakonduripun Dentukus. Alhamdulillah ya. Namun begini, Ki Ageng atau Eyang Jolo Mustiko ya. Nah, lebih enak saya panggil panjenengan apa ya?
Eyang Jolo Mustiko nyuwun sewu lantaran kula niki langkung sepah. Oh begitu ya, Eyang Jolo Mustiko ya. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, kira-kira panjenengan apa bisa menggunakan bahasa yang saya pakai seperti tapi nyuwun pangapunten. Iya. Niki kan kula ngangge tata krama unggah puniki nyuwun pangapunten. Iya. Tapi menawi prayoginipun ngangge bahasa sing benten, sumangga. Iya. Jadi harapan saya ya kalau bisa kiranya berkenan seperti itu, bukan dalam rangka lagi menurunkan etika tata krama, bukan itu. Karena mohon maaf, Eyang Jolo Mustiko, obrolan ini kan didengarkan juga oleh anggota saya, begitu. Gimana kabar di sana semuanya, keluarga besar di Padepokan Darul? Alhamdulillah, pinaringan sehat walafiat. Beliaunya Ki Ageng Asmokawilang apakah sudah balik ke sana? Oh nggih sampun. Justru niki pun dangu enten nyuwun pangapunten niki ngangge bahasa panjenengan nggih. Iya. Sudah lama semenjak kepulangan Ki Ageng Asmokawilang di Padepokan Darul mengadakan acara wisuda layak uji keilmuan terkhusus untuk para murid Padepokan Darul dan bagus. Seperti itu ya. Sampai saat ini alhamdulillah acara masih berlangsung dan sebagian tamu undangan masih setia menanti sampai acara paripurna dan bagus. Sebagian tamu undangan ya, seperti itu masih katakanlah berkenan hadir nunggu supaya sampai acara selesai nantinya, begitu ya. Apakah artinya ada sebagian tamu undangan yang sudah pulang begitu? Ada sebagian. Ada ya. Sepengetahuan panjenengan, tamu-tamu dari mana yang sudah balik begitu? Mana tahu bisa dibagi. Kebanyakan tamu undangan yang sudah pulang itu tamu yang berasal dari bumi. Oh seperti itu. Iya. Justru masih ada tamu undangan yang belum sempat hadir, terkhusus dari Kayangan tempat kami tinggal. Biasanya panjenengan itu nanti akan hadir di saat pas hari paripurnonya. Seperti itu ya. Apa tanggapan Ki Ageng saat baru balik atas panjenengan? Karena memang waktu saya memesankan kepada beliaunya itu saya bilang panjenengan datang menjumpai saya begitu. Apa tanggapan beliau saat beliau pulang? Apakah menjumpai panjenengan atau bagaimana begitu? Saya yang menjumpai karena kami yang menyambut kepulangan beliau dan bagus. Begitu ya. Tapi mohon izin sepertinya tidak terlalu banyak tanya jawab, tidak terlalu banyak cerita. Yang jelasnya beliau Ki Ageng Asmokawilang sudah tahu. Gitu ya. Kalau Jolo Mustiko itu meminta bantuan sama panjenenganipun Den Bagus, sehingga panjenenganipun Den Bagus memesankan kepada panjenenganipun Ki Ageng Asmokawilang, lalu kemudian Ki Ageng Asmokawilang menindaklanjuti pesanan itu sehingga Ki Ageng Asmokawilang berkenan kembali ke Padepokan Darul Den Bagus. Iya. Namun demikian mohon maaf ya, pusaka yang dititipkan oleh panjenenganipun Den Bagus sudah Eyang Jolo Mustiko serahkan kepada panjenenganipun Ki Ageng Asmokawilang. Iya. Oke, atas penitipan pusaka tersebut apa tanggapan beliau, guru panjenengan begitu? Yang pastinya beliau tidak terlalu banyak menanggapi, tapi saya yakin kalau beliau sudah sangat tanggap Den Bagus. Mohon maaf ya, mungkin karena beliau sudah sering berkomunikasi dengan panjenenganipun Den Bagus tanpa sepengetahuan Eyang Jolo Mustiko. Iya. Oke, jadi artinya saat sekarang ini beliau lah yang menyimpan begitu ya. Semua urusan itu purbawasesonya ada di tangan Ki Ageng Asmokawilang, termasuk pusaka Padepokan Darul. Karena begini, pada waktu itu panjenengan menitipkan pusaka kepada Eyang Jolo Mustiko itu kan memang untuk Padepokan Darul, bukan untuk pribadi.
Gusti Eyang Jolo Mustiko Iya, Den iya, iya. Bagus. Atas dasar amanah tersebut, pusaka yang panjenengan titipkan langsung Eyang Jolo Mustiko serahkan kepada panjenenganipun Ki Ageng Asmo Kawilang. Di saat Ki Ageng Asmo Kawilang kembali ke Padepokan Daruwulan Den Bagus. Iya, iya, iya. Begini, ada beberapa anggota saya yang cukup penasaran atas kedatangan panjenengan yang pertama kalinya. Kok bisa panjenengan itu langsung tertuju kepada saya, menjumpai di sini tentunya dalam rangka mencari guru besar panjenengan itu? Karena begini Den Bagus, setelah Padepokan Daruwulan ditinggalkan oleh panjenenganipun Ki Ageng Asmo Kawilang, kami tetap memantau keberadaan beliau ada di mana. Cuman karena Ki Ageng Asmo Kawilang terlalu lihai menutup diri di alam bunian, sehingga keberadaan beliau tidak bisa kami pantau. Tapi di saat ada kesempatan Ki Ageng Asmo Kawilang masuk ke alam manusia dengan merubah namanya menghadap sama panjenengan, semenjak saat itu keberadaan panjenenganipun Ki Ageng Asmo Kawilang bisa kami pantau Den Bagus. Seperti itu kronologinya ya. Cuman kenapa pada waktu itu Eyang Jolo Mustiko tidak langsung menghadap panjenenganipun? Itu salah satu kelebihan Ki Ageng Asmo Kawilang menutup dimensi tersebut. Pas kebetulan pada waktu itu, mohon maaf, situasinya sangat memungkinkan untuk Eyang Jolo Mustiko tembus. Di saat itu Eyang Jolo Mustiko tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Mohon maaf apabila kedatangan Eyang Jolo Mustiko pada waktu itu mungkin bisa dikatakan lancang dan bagus. Iya, sebetulnya saya tidaklah menganggap begitu, Eyang Jolo Mustiko, karena saya menyikapi semua yang terjadi itu tak lain tak bukan sudah sesuai dengan kehendak takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya menyikapinya seperti itu, ya. Jadi tak lain tak bukan makhluk itu hanya boleh berencana, namun tanpa izin dari Allah, tanpa sesuai takdir Allah tak mungkin terjadi. Maka dari itu saya menyikapi kronologi fenomena pertemuan pertama kita kala itu, yakni saya biasa-biasa saja, ikhlas dan legowo. Dengan adanya saya menitipkan, ya, dengan proses menyerahkan pusaka tersebut untuk Padepokan Daruwulan, walaupun melalui panjenengan, itu pun saya yakin betul tak lain tak bukan semua tidak terlepas dari takdir bersumber dari Allah. Ya, seperti itu. Jadi ya, itulah posisi saya dalam menyikapi segala sesuatu permasalahan yang terjadi, baik yang sudah direncanakan ataupun di luar rencana pemikiran saya. Begitu. Begini Eyang Jolo Mustiko, pada kesempatan kala ini kan panjenengan jumpa lagi bareng saya. Kala ini saya undang, ya. Tentunya kan pertemuan atas undangan itu dan bagus. Ya, tentunya kan ini pertemuan yang kedua kalinya. Pertemuan yang kala ini beliau guru panjenengan, yakni Ki Ageng Asmo Kawilang, mengetahui atau tidak? Walaupun Eyang Jolo Mustiko tidak sempat meminta izin dan bagus, tapi setiap pergerakan yang ada di daerah Padepokan Daruwulan, apalagi kami, tentunya terpantau oleh panjenengan Ki Ageng. Mohon maaf. Ya, alhamdulillah, nggak apa-apa. Ya, kalau menurut saya itu hal biasa. Termasuk Dewan Pangan. Iya. Sebelum kedatangan Eyang Jolo Mustiko, mungkin sudah ada salah satu dari pihak keluarga kami yang sempat datang menghadap kepada panjenenganipun den bagus. Seperti itu, yang ya. Walaupun tidak ada pembicaraan di antara kami, tapi
saya pribadi mengetahui. Iya. Kira-kira siapa beliaunya itu? Sebetulnya kalau untuk menceritakan siapa sesungguhnya beliau Den Bagus, jangankan Eyang Jolo Mustiko, Ki Ageng Asmo Kawilang sendiri mungkin tanpa izin dari beliau mungkin tidak ada keberanian untuk membuka jati diri. Iya. Karena begini, beliau itu langkung sepuh dibanding kami, dan kami mencoba untuk memuliakan beliau Dan Bagus. Walaupun mohon maaf, untuk saat ini beliau itu hanya sebatas pesuruh di Padepokan Darwulan Dan Bagus. Iya, nggak apa-apa. Sebetulnya memang betul yang panjenengan sampaikan. Namun kalau saya pribadi mencoba guna untuk faham atas keadaan yang ada atas tamu-tamu saya tentunya, ya, terkhusus beliaunya yang tadi panjenengan maksudkan. Insya Allah saya paham, pelan-pelan memahami dengan seksama atas siapa itu beliau. Namun karena beliaunya pun mencoba hadir dengan membawa, ya katakanlah kepolosan, ya kami hargai. Namun di sebalik itu saya paham betul beliau itu bagaimana latar belakangnya. Pelan-pelan saya coba untuk memahami hal itu. Jolo Mustiko Sembunyi ya. Sembunyi lah, tak impet lah, kayak ketek lah. Oh alah, paling tinggi pangkatnya. Hah? Paling tinggi pangkatnya. Padahal ya ampu ya kau bilang hubungan apa-apa nih dibanding aku. Iya. Tak keprok sepisan aja ya menjodoh lah. Lah jadi kepiye? Ilmu membelah banyu wis iso ra. Hah? Sering godhog banyu, sering masak banyu. Nah, terus Ilmu membelah banyu. orang wong nguyu tak tampung tak umbeke pun diumbe kok. Iku lah saking ampuh aku. Hah? Jecel, kon kepriwe maning. Nah, pokoknya ora kewirangan lah kabeh tamu iku ya ora kencoten, ora kapiran, ngelak yang ngombe ora ketang banyu uyuh ya diombe. Jane waras apa ora sih ya? Yo waras. Masa Ora kapiran. kawilang gelem ngingu wong edan ya ora gelem. Ning ana ya wong waras kabeh, wong cerdas kabeh. Iya. Sesakti. Mung saking jujure aku kan kayak gitu. Jujur, polos. Iku. Sakti. Wong, Sakti. Oh ya mestilah nek sekti mesti. Iku. Mulane aku kecewa. Iku wis akeh sing diwisuda ora ana sing siji be ora ana sing kon ngadep kambe aku. Iku sungkem iki sesepuhe iki buyutku kaya ngono kan bisa ya ora juga. Belum pernah diwisuda. Hah? Mbah. Wong aku ra sinau kambe kawilang. Wong aku wis jelas lebih ampuh, lebih linui dibanding kawilang. Ora dirungokke sampean mau aku ngomong. Tak keprok sepisan menjoto kawilang. Oh alah. Jadi begitulah Den Bagus ya. Iya. Namanya salam perkenalan. Iya. Jadi kapan-kapan Mbak Batur datang lagi. Insya Allah ya. Ya. Karena masih banyak nanti cerita Mbak Batur. Mbak Batur yang memang kayak gini lah. Iya. Ya maaf cakap. Ya apa ya? Tata ramanya nggak ada, namanya nggak sinau. Iya. Kenapa nggak sinau? Wong udah pinter. Ya ampuh. Namun gini Bapak Tur, Dalam sedikit di penghujung ya kita ngobrolnya. Di sana kan ya katakanlah mungkin Bapak Tur punya kegiatan godok wedang, godok wedang, merebus air kan, nyapu. iya nyapu, buat makanan juga. Iya, tapi Iya. kalau disuruh mandiin istrinya kabilang enggak. Enggak. Pertanyaannya begini, sesuatu yang ada di sana itu bisa ada di sini enggak Bapak? Maksudnya apa ini? Contoh di sana ada apem tadi lah bahasanya. Iya. Contoh Ha-ha. apem itu bisa dibawa kemari nggak saat datang? Ya bisa, Bisa ya. bisa. Oh. Kalau nanti Bapak Batuk dari sana datang, ya aku bawakan apem sampai sini nggak ada, berarti habis di jalan. Begitu. Kelaparan Bapak Batur. Iya. Kira-kira selain apem yang bisa dibawa itu apa saja? Hah? Kira-kira.
bidadari aja nanti ku bawa. Selain itulah, Apa sih? ya selain bidadari, selain apa yang kira-kira bisa Oh, dibawa? kalau mau kayak gitu ya nanti kalau judulnya Mbak Batur, jangan judulnya Kawilang. Oh iya. Iya, Hmm, itu kalau judulnya Kawilang ya banyak aturannya, nggak boleh. Itu. gitu Makanya nanti kalau udah mamembo asmo aku ya sapa sejatiku ya nembe. Iya, iya. Tapi aja ditonton wong lah. Ya, Untuk masalah kayak gue. Heeh. Iya. Pribadi lah. Iya, Pribadi. dikawani melinjo kadel Oh, ulih lah. iya, iya. Iya. Hmm, Iku. iya, 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 Wong iya. iku cerita-cerita sing mandan medeni. Iya, Wong tut kuwi suarane kaya suara gluduk. Heeh. Iyalah. Jan kabum kok adu-adu saka kayangan. Ini kan contoh loh, Mbak Batur. Minta apem jauh-jauh dari kayangan. Ya, itu contoh Ya, ngono lho. Belum sampai sini ya habis sama Mbak Batur kelaparan di jalan daripada masuk angin ya tak ontali lah. Heeh. Nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi dalam suasana yang lebih berbeda lah. Iya. Iya. Ya wis lah Mbak Batur tak bali lah. Iya, Ya, iya, iya. nyata balike wong bukan hartaku. Enggak apa-apa juga, Pak. Ora lah. Heeh. Wong aku ning kono ya eneng itu, Capil. mahkotaku. Mahkota tuh kan guduk wedang. Iya. Jadi Jadi- begitulah Mbak Batur ya. Gantian serobotan. Wong jaluk kudut yo ora diwenehi. Malah pesen apem saka kayangan. Oh, aneh-aneh. Gini, Ah, arep pesen liyane mana tahu berlebihan. Iya. Ngono. sejatinya aku paham. Gitu loh. Apem kan judul awalan nih. Heeh. Lah nek cerita apem kan aku jadi kepengin cepet bali wong mangsa nang kene ora dikai panganan kan cot aku. Pinter betul emang Mbak Batur. Ya pinter, wong wis diomongi Kawilang iki ya goblok nang arepku. Tapi begini, di saat beliau sudah mau mengenal seseorang dan diawali beliau sudah mau menyapa walaupun cuma 1-2 kata, itu kemungkinan besar akan dilanjutkan dengan kata-kata yang penuh makna, Amin, amin. dan dianya dengan sendirinya pelan-pelan akan membuka siapa sesungguhnya dirinya. Iya, iya, iya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semua nanti bisa berjalan dengan baik, tiada halangan suatu apapun, tetap dalam keridhaan Allah tentunya. Iya. Atas dasar itu sebetulnya yang Jolo Mustiko tidak berani menyampaikan secara langsung siapa sejatinya beliaunya Ten Bagus. Iya. Ya, nggak apa-apa lah. Oke, kita berganti obrolan yang akan saya coba bangun bareng panjenengan. Ya. Dari sekian banyak tamu yang hadir di acara Padepokan Darul Eyang Jolo Mustiko, apakah semuanya itu hanya kalangan pembesar-pembesar atau bagaimana? Yang tamu maksud saya gitu loh, Pak. Tidak juga. Walaupun tamu undangan kami itu tidak menjabat atau tidak merajai suatu kerajaan, tapi beliaunya sangat diperhitungkan dari segi keilmuannya Ten Bagus. Begitu ya. Betul. Iya, iya. Karena acara yang kami adakan bukan acara kerajaan tapi acara keilmuan Ten Bagus. Jadi bila mana ada tamu undangan ini ya dari golongan raja, itu hanya sebatas menghormati. Karena daerah kami juga ada rajanya seperti itu. Iya, Ten Bagus. Karena memang ya seperti itulah yang saya dengar kabarnya, di sana lagi banyak acara yang sudah berjalan sekian hari sekian malam juga belum juga paripurno begitu loh. Betul. Iya. Pertanyaan tambahan begini, apa yang Eyang Jolo Mustiko rasakan saat membawa amanah titipan pusaka dari saya sampai ke Darul? Yang Eyang Jolo Mustiko rasakan semenjak
Eyang Jolo Mustiko berjumpa dengan panjenenganipun Den Bagus, dibekali titipan pusaka di saat Eyang Jolo Mustiko kembali kepada Padepokan Daruwulan. Rasa yang sangat terasa, bahkan sampai saat ini sangat terasa, itu kedamaian Den Bagus, ketenangan Den Bagus, kebahagiaan Den Bagus. Karena apa? Diawali dengan pertemuan Eyang Jolo Mustiko dengan panjenenganipun Den Bagus, lalu dibekali dititipi sebuah pusaka sama panjenenganipun Den Bagus. Ki Ageng Asmokawilang tidak lama kemudian kembali ke alang-alang Kumitir. Lalu kegiatan yang ada di Padepokan Daruwulan itu bisa dilanjutkan. Bahkan acara-acara penggemblengan yang setiap tahunnya seharusnya diadakan sempat terhenti karena ketiadaannya Ki Ageng Asmokawilang. Dan sekarang kembali dilaksanakan Den Bagus. Iya. Kira-kira menurut panjenengan acara di sana itu masih lama paripurno atau bagaimana? Yang tahu persis sebetulnya itu Ki Ageng Asmokawilang. Oke, begitu ya. Iya. Karena begini Den Bagus, kalau hanya untuk acara Allah kanuragannya mungkin tidak butuh waktu lama Den Bagus. Gitu. Tapi ada pengetesan ilmu kebatinan dan kecerdasan mengolah bahasa berkomunikasi dengan alam, yang itu kadangkala pengujiannya tidak ditontonkan atau dengan kata lain tidak disaksikan oleh tamu undangan. Oh, seperti itu ya. Betul. Maka dari itu, dari awal Eyang Jolo Mustiko kepanggih kali panjenengan, Eyang Jolo Mustiko sudah mengeluh tidak sanggup untuk mengurus Padepokan Daruwulan karena pelajarannya sangat rumit Dan Bagus. Sedikit pertanyaannya mungkin saya kilas balik, saya ulang dari beberapa poin-poinnya Eyang Jolo Mustiko. Saat panjenengan awal mula menghadap saya, ya, lantas panjenengan pulang membawa sedikit bukti, ya katakanlah amanah titipan dari saya, sempat disaksikan oleh mungkin saudara-saudara seperguruan panjenengan atau tidak titipan amanah itu? Tidak Den Bagus. Tidak. Karena pusaka Padepokan Daruwulan ini sifatnya rahasia Den Bagus. Begitu ya. Sengaja kami rahasiakan. Cuma karena Eyang Jolo Mustiko adalah murid tertua, pastinya Eyang Jolo Mustiko itu mengetahui Den Bagus. Namun demikian, di mana tempat penyimpanan pusaka tersebut saja Eyang Jolo Mustiko itu tidak tahu. Tidak tahu. Yang mengetahui itu hanya Ki Ageng Asmokawilang. Tapi sebetulnya yang tahu sepenuhnya bukan Ki Ageng Asmokawilang Den Bagus. Gitu. Siapa kiranya? Tapi salah satu pesuruh kami yang baru saja menghadap panjenengan itu. Gitu ya. Iya. Dia paham betul malahan ya. Mohon maaf, panjenenganipun jauh lebih paham dibanding kula atau Ki Ageng Asmokawilang Den Bagus. Namun beliaunya apakah tidak pernah mencoba menerka bahwasannya panjenengan sudah pernah menjumpai saya? Tahu Den Bagus. Apa tanggapannya? Beliau ya, memang untuk saat ini Den Bagus ya, tidak mau menjadi dirinya Den Bagus. Seperti itu. Betul. Itulah yang ditiru oleh Ki Ageng Asmokawilang melanglang buana Den Bagus.
Jadi mohon maaf, sebetulnya Guru Ki Ageng Asmo Kawilang kalau dari kayangan sebetulnya yang tadi menghadap sama panjenenganipun Teng Bagus, Gitu. selain dari bangsa manusianya Teng Bagus. Iya. Karena Eyang Jolo Mistiko juga tahu Ki Ageng Asmo Kawilang itu punya guru di alam manusia dulu-dulu, walaupun Eyang Jolo Mistiko itu tidak mengenalnya, tapi Eyang Jolo Mistiko itu sangat mengetahui. Cuman begini tempat, mungkin saja Guru Ki Ageng Asmo Kawilang yang berasal dari alam manusia itu mungkin juga muridnya panjenenganipun yang tadi menghadap sama panjenenganipun Teng Bagus. Seperti itu. Kemungkinan begitulah ya. Oke. Tapi mohon maaf, yang pastinya yang punya hak menceritakan itu ya beliaunya sendiri Teng Bagus. Oke. Iya. Sebetulnya perjalanan yang ada di Daruwulan sana, terkhusus beliau Ki Ageng beserta guru-gurunya cukup kalau bahasa kami penuh teka-teki sebetulnya ya. Karena teka-teki adalah rumus buat kami untuk mempelajari misteri Teng Bagus. Itu ya. Karena hidup ini penuh misteri Teng Bagus. Betul. Walaupun tidak semuanya itu bisa terjawab, tapi paling tidak misteri yang sudah dirumuskan boleh untuk diketahui Teng Bagus. Iya. Pertanyaannya saya geser dan saya rubah, Eyang Jolo Mustiko. Kami di alam bangsa manusia itu ya katakanlah biasa mempelajari sebuah kaji ilmu pengetahuan, baik itu kedikjayaan, kawijayan, terkhusus keagamaan. Ya, pertanyaannya begini, di sana di alang-alang Kumitir, terkhususnya di Padepokan Daruwulan, itu yang diajarkan hanya keilmuan kebatinan, kawijayan, kedikjayaan, atau juga dibarengi dengan adanya pembelajaran keagamaan begitu. Ketuhanan Teng Bagus. Bahasanya ketuhanan di sana ya. Mohon maaf. Iya. Karena keterbatasan Ki Ageng tentang syariat. Iya. Mohon maaf, panjenengan mungkin jauh lebih paham. Tapi pendalaman secara ketauhidannya sangat kami ajarkan Teng Bagus. Begitu. Itu biasanya siapa yang mengajarkan seputaran ketauhidan ini? Sebetulnya langsung Ki Ageng Asmo Kawilang. Langsung Ki Ageng ya. Ya. Apakah beliaunya tidak punya wakil saat beliaunya tidak ada di tempat, atau sibuk ada yang mewakili, atau bagaimana? Tidak ada wakil dan memang sengaja tidak diwakilkan dari dulunya Teng Bagus. Seperti itu ya. Karena itu hal yang sangat sensitif menurut Ki Ageng. Takutnya salah penyampaian, nanti keliru penerimaannya Teng Bagus. Seperti itu. Memang terkait ketauhidan memang harus hati-hati gitu loh. Maka dari itu langsung Ki Ageng Asmo Kawilang sendiri Teng Bagus. Iya. Oke, ya. Begini, Eyang Jolo Mustiko. Kami di bangsa manusia itu dalam memahami beberapa penjelasan agama, kalau bahasa panjenengan itu ketauhidan, itu kami sedikit banyaknya memahami atas cerita adanya satu makhluk Allah, satu golongan lebih tepatnya makhluk Allah itu yang nantinya bakal muncul di akhir zaman ya, di akhir zaman. Pertanyaannya begini, apakah Eyang Jolo Mustiko yang tinggal di sana, walaupun selaku murid tertua atau murid kinasih dari Ki Ageng Asmo Kawilang,
pernah mendengar atau tidak makhluk yang bakal dimunculkan dalam agama ini, penjelasannya yang dinamakan Yajuj Majuj? Pernah mendengar atau tidak? Kami Den Bagus sangat meyakini tentang cerita itu Den Bagus. Bukan cuma saya pribadi, semua murid Padepokan Darul itu dikasih tahu tentang kabar itu Den Bagus. Kalau itu yang menyampaikan Ki Ageng atau Ki bagaimana? Ageng Asmokawila. Oke. Gini. Karena itu Ya. makhluk yang akan mengancam keselamatan umat nanti, ya kan begitu. Iya, betul. Karena sifat waspada itu sangat kami jaga. Iya. Apalagi menyangkut tentang keselamatan keimanan Den Bagus. Betul. Iya. Berarti di sana memang pun sudah didengar dan dipahami bakal adanya masa-masa itu ya. Betul. Iya. Pertanyaan tambahan begini, boleh dijawab boleh tidak ini yang Jolo Mustiko. Kami terkhusus yang awam-awam lah anggota saya begitu. Dengan adanya kronologi cerita itu yang nantinya menjadi bagian daripada tanda-tanda akhir zaman tentang tempat di mana golongan Yajuj Majuj ini kan masih teka-teki, karena kami tinggal di bangsa manusia dan tinggalnya di bumi. Pertanyaannya saya geser untuk Eyang Jolo Mustiko ataupun yang lainnya yang tinggal di Kayangan sana, apakah pernah mencoba memantau dan mencari tahu lokasi tinggalnya makhluk tersebut di mana begitu? Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya.